Wal mar'atu, sedangkan perempuan tukhalifur rajula, berbeda dengan laki-laki fi khamsatil madhkurah, di 5 perkara yang disebutkan tadi. Ini juga sama ini samanya tidak rapat. Itu kalau laki-laki begini. Boleh saya contohkan. Kalau laki-laki itu ini lurus, ini diangkat, tidak begini. Tidak, hanya begini. Nah, itu laki-laki. Laki-laki lurus. Ini diangkat daripada tidak dirapatkan. Itu laki-laki. Perbedaan pertama dan yang kedua. Wa yajharu fi maudhil jahri. Dan kalau laki-laki itu membesarkan suaranya di tempat yang diperintahkan untuk membesarkan. Wa taqaddama bayanuhu fi maudhihi. Dan membesarkan suara ini telah dibahas di bab sebelumnya. Wa idza nabahu ay asabahu syai'un fi sholati. Ketika ada kesalahan ke dalam imam, maka laki-laki sabbaha, laki-laki itu bertasbih. Kalau ada kesalahannya imam, maka laki-laki langsung bertasbih subhanallah. Nah, subhanallah ini harus diperhatikan. Bi qasdi dzikri faqat, kalau dia niat bilang subhanallah itu niatnya zikir. Atau mungkin niatnya ma'al i'lam, dia bilang subhanallah itu zikir sekaligus menyampaikan kalau itu ada kesalahan. Lam tabtul salatu, maka salatnya tidak batal. Awil i'lami faqat batalat. Kalau dia bilang subhanallah, subhanallahnya ini untuk mengingatkan imam, itu saja, niat menegur imam saja atau mengingatkan imam saja, maka hukum salatnya batal. Kita terkadang begitu, imam salah kita bilang subhanallah, subhanallah itu tidak niat zikir, dia mau tegur imam. Nah, kalau niatnya tegur imam, maka batal salatnya. Batal salatnya menegur. Wa auratur rajuli, auratnya laki-laki ma baina surrati wa rukbataihi. Ini kadang banyak orang yang salah paham. Auratnya laki-laki itu di antara pusat dan lutut. Amma huma, adapun pusat dan lutut, falaisa minal aurati, itu ternyata bukan aurat. Jadi kalau ada kelihatan lututnya, itu pun kelihatan auratnya. Tapi perkara di antara. Jadi apa saja di antaranya itu, di antara lutut dan pusat berarti aurat. Kalau di pusat dan lututnya itu bukan berupa aurat. Wala ma fawqahuma, dan tidak termasuk aurat perkara yang di atas keduanya. Sini kan atasnya atau di bawahnya lutut, itu sudah bukannya aurat. Untuk laki-laki, nah ini saya pernah ketemu sama ada pertanyaan itu sama dosen. Auratnya laki-laki tuh sama dosen yang juga baik. Nah, katanya auratnya laki-laki tuh kalau kelihatan lututnya sudah aurat. Pusat itu aurat. Nah, ternyata di situ enggak. Amma huma falaysa minal aurat. Pusat dan lutut itu bukan berupa aurat. Wal mar'atu, sedangkan perempuan tukhalifur rajula, berbeda dengan laki-laki fi khamsatil madhkurah, di 5 perkara yang disebutkan tadi. Fa innaha, karena perempuan itu tadummu ba'daha ila ba'din, dia menempelkan sebagian anggota tubuhnya kepada anggota tubuh yang lain. Contoh, fatal saqubatnahu, dia menempelkan perutnya bifakhidaihi, dengan kedua pahanya, firruku'ihi, di dalam rukunya, wasujudihi, dan sujudnya. Jadi ini tempel. Wa tahfidu sautahu, dan mengecilkan suaranya, in salat bihadri rajal, kalau salatnya ini ada laki-laki di sekitarnya, maka perempuan harus mengecilkan suaranya. Fa in salat munfaridatan anhum jaharat, kalau perempuan itu salat di sekitarnya itu tidak ada laki-laki, dia di perempuan atau di daerah tempat khusus perempuan saja, maka di situ juga diperintahkan untuk membesarkan suaranya kalau sendiri. Kalau dia tidak ada laki-laki, shimal salat itu dia pukul di tangan ininya. Falau darabat batnan,
bibatnin biqasdil la'ibi. Batnan. Kalau begini, jika ada orang memukul, begini caranya memukul. Maksudnya menegur imam perempuan juga. Iya, kan perempuan juga bisa menegur imam, tapi tegurannya bukan dengan subhanallah. Batni, batin ini juga ya. Begini. Tapi kalau ada orang sama-sama batinnya, sama-sama batin begini. Biqasdil la'ibi, dengan niat main-main. Walau qalilan, walaupun cuma begini, tapi niatnya main-main. Kemudian dia tahu kalau perkara itu haram hukumnya, maka seketika itu batal sholat. Jadi tidak boleh dipakai untuk main-main. Begini boleh. Niatnya niatnya bukan untuk main-main, betul-betul untuk menegur. Wal khunsa kal mar'ah, hukumnya khunsa itu seperti perempuan. Khunsa itu siapa? Yang sudah biasa kita sampaikan. Khunsa itu dia bukan laki-laki, dia itu memiliki kemaluan dua. Yang dua-duanya kadang-kadang berfungsi atau salah satu dari keduanya yang berfungsi. Kemudian lanjut, wa jami'u badanil mar'ah, seluruh badannya perempuan, hurrati auratun, perempuan yang merdeka, seluruh badannya itu adalah berupa aurat, illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajah dan telapak tangannya. Ya. Kalau dikatakan yang ini menurut para ulama juga ini tidak apa-apa. Wajah itu yang mana? Yang pernah kita bahas dalam bab wudu. Wajah itu sampai yang ini dan yang ini. Kemudian sampai di sini. Ini. Nah, kalau seandainya wajahnya masih ada selain wajah yang kelihatan, perempuan di mana? Di sini. Itu kadang mereka pakai jilbab itu sampai sini. Ya toh? Nah, berarti kalau kelihatan, auratnya kelihatan. Kalau auratnya kelihatan, tidak sah sholatnya. Maka perlu ditegur. Orang yang seperti itu begini. Di sini memang harus dia. Karena kalau sholatnya begini, kelihatan auratnya batal. Biar kita tidak kenal. Biar kita tidak kenal. Kalau seandainya tidak menimbulkan fitnah, ditegur. Tapi kalau seandainya menimbulkan fitnah, ada tersinggung pemainnya, nah, makanya nanti ada cara menyampaikan yang bagus. Jangan bilangin dasar sholatmu itu jamin ke sholat. Kan itu tidak bagus. Nah, bagaimana cara usaha kita, tata cara penyampaian kita, tata cara bicaranya kita, bagaimana orang tidak tersinggung. Mungkin mau diakali atau bagaimana. Jangan juga kita tegur di depan umum. Nah, karena malu nanti orang. Jadi tegurnya mungkin selesai sholat, pergi. Setelah itu baru kita sampaikan kalau ini itu termasuk aurat. Jangan sampai di depan umum karena bahaya itu. Walaupun dia merasa dirinya salah, tapi kalau di depan umum itu bisa mencoreng nama baiknya. Jadi dia akan melawan walaupun salah. Terkadang ada orang begitu. Ini ego ini. Wa hadhihi auratuha fi shalah, ini auratnya di dalam salat. Amma kharijus shalah, adapun auratnya di luar salat, fa auratuha, auratnya adalah jami'ul badani, seluruh badannya itu aurat. Itu pendapatnya Imam Syafi'i di sini, seluruh badannya aurat. Adapun wajah dan telapak tangan itu ketika salat. Tapi di luar salat itu seluruh badannya. Ya. Wal amatu, sedangkan budak perempuan karrojuli, seperti hukumnya laki-laki. Kalau budak perempuan hukum auratnya seperti laki-laki, di antara pusat dan lutut. Fatakunu auratuha ma baina surati wa rumbatahi, yaitu seperti lutut dan pusat dan lutut. Di sini ada pertanyaan mengenai perkara yang membedakan laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Sudah sampai lima tadi. Tadi ruku. Jadi kalau perempuan itu tidak begini. Kalau laki-laki kan dia begini. Kalau perempuan dia begini. Gini toh? Gini dikumpulkan. Nah. Kalau perempuannya begitu. Sudutnya sama begini juga dia. Kalau kita kan laki-laki begini, diangkat.
Nah, begini. Kalau perempuan dia begini harus masuk. Maka kalau seandainya ada laki-laki begini sholatnya, hati-hati. Hanya harus tegur. Nah, begini. Dia masuk ke dalam. Kalau perempuan, kalau laki-laki harus keluar. Makanya kalau perempuan itu kan pakai mukenanya itu begini mereka, tidak begini. Itu perbedaannya. Kalau laki-laki ini diangkat, tadi kan ini berpisah sama ini, dan ini tidak, ini menjauh, ini diangkat. Kalau perempuan tidak didekatkan, seperti tadi, ini masuk, ini begini, jadi sentuh ini masuk. Kalau laki-laki tidak. Kalau bisa begini, tapi kalau tidak bisa, berjamaah tidak bisa gitu. insyaallah. Salah. Ada lagi? Sebelum kita pindah bab perkara yang membatalkan sholat. Terkadang kita melakukan perkara yang membatalkan sholat tapi tidak terasa. Nah, tadi masalah aurat tadi. Kalau di belakang yang kelihatan. Nah, aurat ini saya sudah pernah tanyakan juga dari Ustaz, bagaimana tuh kalau orang pakai sarung? Orang pakai sarung tidak pakai celana, kadang kalau dia sujud itu kelihatan pahanya. Nah, maka yang dikatakan itu menutup aurat ketika dalam keadaan berdiri auratnya semua tertutup. So, kalau dalam keadaan berdiri auratnya semuanya tertutup, maka itulah yang dikatakan menutup aurat. Adapun ketika dia melakukan hal yang lain, ketika rukuk sujud kelihatan dan dia sadari, seharusnya ditutup, langsung ditutup seketika. Maka pernah lagi tanya, terus bagaimana kalau rumah panggung? Dia sholat di bawahnya, dia sholat di atasnya, di bawahnya kelihatan. Yang dianggap itu menutup aurat itu kelihatan dari atas, dari depan, bukan dari bawah ataupun dari atas. Dalam keadaan normal. Kan ada orang itu ketika rukuk saking panjang, saking lebarnya nih bajunya, tuh, karena ada bajunya lebar itu baru tidak pakai baju kaos, dia tuh bisa sampai kelihatan di bawah pusat, sedikit di sini. Kalau dia dan itu juga kelihatan aurat. Terus bagaimana? Itu tidak dianggap ketika dalam keadaan berdiri yang dianggap. Yang pakai kancing itu bahaya. Ya. Berdiri tapi pakai kancing sampai turun di bawah, apa takut satu kancing ini? Nah, itu tidak anam itu. Kalau kelihatan di bawahnya berarti kelihatan auratnya. Tidak sah sholat. Iya. Yang bagaimana yang ditanyakan? Ketika dia begini, ketika masuk semua begini. Tinggi. Setahu saya tidak bagus. Saya tidak berani juga bilang tidak boleh. Saya tidak berani bilang tidak boleh, wallahu a'lam. Tapi setahu saya tidak sempurna. Yang seharusnya kan ini harus sentuh nih. Ini wajibnya sentuh. Nah kalau seandainya itu tidak sentuh. Kalau seandainya ada sentuh sedikit, tidak masalah. Tapi tidak sempurna. Tapi kalau tidak ada yang tersentuh, nah itu bisa jadi batal. Karena wajibnya itu yang ini sentuh. Sempurnanya sentuh semuanya. Tuh, yang sempurnanya sentuh semuanya. Kalau sudah ada yang sedikit yang sentuh, sahmi. Tapi tidak sempurna. Sempurnanya sentuh semuanya. Makanya ketika ada rambut tidak sempurna. Sentuh ji, tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak semuanya. Ustaz, bagaimana kalau misalnya kainnya pakai sarung misalnya dia lubang sedikit itu, misalnya dia kelihatan dia punya paha atau Iya. robek sedikit, gimana hukumnya itu? Kalau dia tahu itu auratnya kelihatan, dia tidak tutupi, dia biarkan saja, berarti batal. Sudah tahu Kesalahannya itu, kecuali dia tidak tahu, walaupun dia sedikit. walaupun sedikit. Bahkan yang dikatakan menutup aurat itu bukan menutup aurat saja, menutup warnanya aurat. Launul aurah di situ tulisannya, launul aurah. Kalau warnanya situ kan sudah kelihatan warna putih pahanya. Nah, ada pakai sarung putih yang tembus pandang yang kelihatan Biasanya pahanya. kan kebanyakan itu pakai celana itu biasa anak Pendek. muda atau apa tuh kan Iya. kelihatan itu pahanya hanya robe-robe pakai celana robe-robe ya, pakai sholat juga. Kalau dia tahu dan dia tahu keharumannya,
Insyaallah ada lagi. Intinya kalau kelihatan dengan sengaja dan dia tahu keharumannya, kemudian dia tetap lakukan, berarti tidak sah. Terus kalau tidak tahu, tidak ada hukum bagi orang tidak tahu. Kalau kecuali mungkin di antara mereka banyak yang tahu dan dia tidak mau bertanya dan tidak mau belajar, maka tidak dianggap itu tetap tidak sah. Kesalahannya karena banyak orang yang tahu sedangkan dia tidak mau bertanya untuk bisa jadi tahu. Insyaallah ada lagi. Hukumnya yang laki-laki yang misalnya dia jalan-jalan dia kelihatan aurat pahanya, itu gimana? Apakah sama hukumnya dengan wanita yang membuka auratnya? Misalnya tidak pakai jilbab. Hukum perempuan ataupun laki-laki itu hukumnya sama semuanya. Jadi laki-laki memandang perempuan hukumnya haram, begitu juga laki-laki perempuan yang memandang laki-laki. Bagaimana Ustaz kalau seandainya kita pakai celana puntung dan jalan-jalan? Ini sudah bukan di bab sholat kayaknya nih. Ini masalah aurat tuh. Ya. Kenapa? Yang penting tertutup. Intinya pertama ini tertutup, dan yang kedua usahakan bodinya tidak terlalu nampak. Karena ciri-ciri di antara hari kiamat itu kan banyaknya orang yang berpakaian tapi telanjang. Apa itu di antaranya? Ya berpakaian Ji, tapi bodinya masih kelihatan semuanya, terlalu ketat, jadi seolah-olah kayak telanjang. Celana puntung. Di bawah lutut. Di bawah lutut. Tidak apa-apa. Yang penting tidak kelihatan auratnya. Ini lah. Di atas lutut dan di bawah lutut. Laki Pak. Iya. Di atas bukan lutut. Di atasnya lutut. Jadi kalau lutut sampai di lutut, tidak apa-apa. Kayak pas pakai halu-halu habis itu, habis mandi, nah itu kan tertutup pusatnya, tertutup lututnya, nah itu sudah tertutup. Di bawah pusat, di atas lutut. Pusat dan lututnya tidak termasuk. Roda adalah bukan juga. Bukan. Bebas mereka lagi-lagi. Aja dia pakai sarung saja. Ya karena kalau saya tahu itu buka ini kan. Posting ini. Iya, karena kelihatan lu kena robi. Kalau begini kelihatan ada sting. Kalau seandainya dia kelihatan tiba-tiba ada tutup begini, nah itu tidak apa-apa. Sama dia biarkan. Dia biarkan, dia tahu, dia paham, dia kasih dia tidak boleh. Ada buka celah apa? Itu kesalahannya berarti. Kesalahannya pabrik. Insyaallah. Insyaallah. Faslun fi adadin mubtilatis shalah. Ini sekarang pembahasan mengenai perkara yang membatalkan salat. Walladhi yubtilu bihi as-salatu ahada asyara syai'an. 10 perkara yang membatalkan salat. Yang pertama, al-kalamu al-amdu, bicara sengaja. Kalau ada orang bicara dengan sengaja, maka itu sudah dikatakan batal salatnya. Apa bicara sengaja? Jangan. Salah itu. Bukan bicara sengaja atau kita melamun saking termasuknya terkalahkannya dengan melamunnya sehingga dia bicara, jangan. Langsung bicara, batal. Bicara dengan sengaja. As-salih li khitabil adami, yang layak dikhitabkan kepada anak Adam. Maksudnya bahasa yang dipahami oleh anak Adam. Sawa'un ta'allaqa bi maslahati shalah aw la, sama saja itu perkara itu sesuai kemaslahatan salat atau tidak. Kemaslahatan salat atau tidak, bicara dengan sengaja. Wal amalul katsir, bergerak yang banyak, yang 3 ke atas, lebih daripada 2, 3 ke atas. Ustaz, kembali lagi saya mau tanyakan, ada beberapa orang saya itu kalau dia sholat dia begini kan, dia kasih rapat. Ya, Mana juga itu? kalau yang begituan bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Karena sempurnanya itu diangkat. Sedangkan sebenarnya begitu ada larangan, karena itu seperti binatang.
seperti binatang itu tidak bagus. Sedangkan itu setahu saya dilarang yang seperti itu. Kalau masalah batal tidaknya, ya insya Allah tidak. Tapi itu tidak sempurna. Wal amalul katsir, perbuatan yang banyak, al mutawalli yang berturut-turut, kasalasati khutuwatin amdan, seperti melangkah 3 kali 3 langkah dengan sengaja. Karena dzalika ausahwan, dia sengaja ataupun dia lupa. Dia lupa, mungkin dia lupa sedang sholat, maka dia melangkah 3 kali. Harus ada itu masuk misalnya salam imam dia jalan juga begitu jalan. Nah kalau jalannya tidak sampai 3 langkah, tidak batal. Sengaja itu masih kenapa harus melangkah kalau sama masuk ke pas biar tidak biar sudah di tengah-tengah begini sebenarnya biar tidak melangkah ya, bisa saja kenapa harus melangkah lagi jauh-jauh. Itu tidak apa-apa kalau seandainya mau melangkah, yang penting langkahnya itu tidak sampai 3 kali. Ya. Kalau cara misalnya mengganti imam Pak Ustaz, misalnya Nah, contoh ini melangkah, kita kayaknya ini dikatakan langkah. Ini satu ini bukan langkah. Yang dikatakan langkah itu 1 langkah begini. Dan 1 langkah. Kalau seperti ini itu 1 langkah. Nah, kalau 2 begini. Terus kalau mau cepat, nah gini. Pas 2 langkah. Ini namanya 2 langkah. Dan ditutup tadi toh. Ya. Nah, 1 2. Kalau kita makmum di sini, tapi yang biasa orang pakai itu begini. 1 2. Yang biasa orang pakai. Kalau lompat tak boleh. Itu salah. tidak tahu. Ya seperti tadi, berhenti dulu. Ya tidak masuk atau masuk akal. Begitu namanya bertanya. Kita berhenti ya. Apa? Kalau langsung 3 kali tidak bisa. Makanya dikatakan tidak boleh secara berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, tidak apa-apa sih. Misalnya kan suruh kita sudah angkat hari udah jalan satu misalnya pakai kopi udah jalan. Jadi kalau orang Indonesia memang kan kalau Arab itu udah jalan karena imam. Imam itu jauh sekali itu. Nah, langsung tidak berhenti. Tidak berhenti. Lain masak. Bukan bahasa sapi mungkin deh. Tapi kalau orang Indonesia memang kalau negara lain Kalau Indonesia walaupun di sini full kosan di depan tidak boleh di sini. Tapi di belakang. Polisi kok batal? Terlanjurnya apa nih kalau di belakang? Kalau nyaman kalau di belakang, walaupun kosan di depan tetap tidak diisi. amalul qalil fala tabtulu salatu bihi. Kalau perbuatannya yang sedikit maka tidak batal salatnya. Wal hadatsul asghar wal akbar, hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau seandainya ini biasa, kalau seandainya kita ada suara, ada perasaan kentut, ragu-ragu, ini kentut ke apa tidak ini? Lah kalau seandainya kita tidak mendengarkan bunyi dan tidak mendengarkan bunyi apapun, kemudian tidak busuk, nah berarti itu bukan kentut. Ada perasaan. Ya, hanya perasaan. Waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Nah, entah bunyi perutnya atau terkadang juga pipinya itu udah bagus sentuh sehingga kelihatan jadi pipinya itu bagus sentuh, jadi kayaknya keluar angin tapi enggak. Makanya itu ketika dikatakan kentut, kalau sudah keluar kedengaran suaranya atau enggak tercium baunya.
Hanya perlu hati-hati di sini. Wa hudusun najasa, datangnya najis. Sholat tiba-tiba sholat, tiba-tiba datang najis. Dia cicak kering. Kalau dia cicak kering langsung dibuang. Langsung dibuang. Tapi kalau dia cicak basah tidak bisa dibuang. Langsung batal seketika. Contoh, ada cicak basah di pecita, langsung buka pecita, buang. Tapi jangan sampai tiga gerakan. Berarti itu Ustaz batal wudunya. Batal sholatnya, wudunya tetap sah. Berarti yang takbiratul ihram itu Tinggal buka dulu najisnya, dibersihkan dulu najisnya, disucikan dulu najisnya. Setelah itu sholat ulang. Jangan dilanjut sholat tak bilang seturkan lagi tadi belum. Ustaz, kalau misalkan tadi yang batalnya itu waktu berbicara tidak sengaja misalkan. Iya. Bagaimana ulangi Ulangi-lagi. takbiratul ihram Ulang-lagi dari awal. dari awal. Kalau dia berjamaah, ya Iya. ulang lagi, dia ikuti imam. Habis itu dia masbuk nih. Iya. Ada lagi? Imam yang keluar ya maka yang di belakang imam langsung digantikan seketika. Yang ini biasa terjadi, bingung orang. Ketika imam hilang, imamnya hilang, tiba ruku tiba-tiba dia kentut hilang. Di belakang makmum itu biasanya bingung karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana caranya? Maka kita harus memberanikan diri. Satu orang kalau di belakang imam tidak sanggup, maka yang di sekitar saf depan ini yang harus mewakili. Langsung bilang Allahu Akbar. Langsung mengambil alih tugasnya imam ketika imamnya sudah tidak ada. Biasanya imam itu kalau imam dia tahu, dia tunjuk. Biasanya kalau imam dia tunjuk ganti saya atau lanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan sudah nih. Pernah terjadi di sini itu hari almarhum Pak Madura. Ya. Mungkin ada langsung dia begini maju panas sih. Yang penting maju juga jangan langsung begini. Itu saya tidak perhatikan Kalau udah maju langsung begini batal juga itu. Ganti. Harus 2 gerakan, tidak boleh 3. Kalau sempat 3 gerakan berturut-turut, batal. Nah, yang ikut di belakang ya batal semua nih karena imamnya batal. Maka carilah imam yang sesuai, yang dia paham dengan ilmu yang seperti ini. Saya mau tanya dulu bos. Ya. Saya lihat di sini rata-rata kalau orang masalah, sana pun tidak ada isinya di tengah. Takut. Tapi setelah begini banyak protesnya. Maksudnya kalau Bapak harus ke dekatnya Pak Imam tak? Iya. Kan tidak ada ustaz. Katakan Kita masa orang tidak tahu mengadu baru tidak mungkin. Memang yang namanya akhir zaman itu orang kan dulu itu zaman dahulu itu mempertengkarkan saf pertama. Sekarang baku dorong saf pertama. Itulah namanya akhir zaman. Ya tabinya dulu orang fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekarang tidak mau dalam kebaikan. Makanya kata Nabi itu al khairu katsirun wa qalilun fa'ilihi. Kebaikan itu banyak, hanya sedikit yang mengerjakannya. Banyak kebaikan itu, bahkan senyum saya itu kebaikan, tapi sedikit yang mengerjakannya. Nah, inilah karena kita kurangnya iman, sehingga kenapa begitu? boleh malam itu orangnya ini harus Ini yang dua ini. Jadi soal itu tidak. baru imam juga bisa lihat kembali ke belakang kan lihat punya mamu. Iya. Kalau lihat kau punya mamu, dan dia tahu anu baru bacaan, bagaimana? Caranya mau dia? Kamu di sini gue. Mereka sering Kamu di sini gue. bukan bisa. Tidak kasih peluang kami siap-siap itu. Jangan ada di sini di depan, Pak. Saya keluar di sini jangan ada lagi di sini. Insyaallah lanjut mengenai kemudian selanjutnya hudutsun najasah, ketika datang najis harus dihilangkan, kalau tidak dihilangkan maka batal sholatnya. Wangkisyaful aurah, dan terbukanya aurat.
Lah kalau seandainya dia pakai baju kaos sholat, kemudian kencang anginnya, baju kaosnya itu robek sehingga tersinggap auratnya, maka harus dia tutup. Nah, seperti itu. Maka seketika tiba-tiba bajunya keluar atau dia angkat begini, baju kaosnya terangkat sehingga kelihatan auratnya pusat ke bawah kelihatan, maka harus ditutup langsung. Nah kalau dia kelihatan begitu kemudian dia perlihatkan dan tidak tutup, nah, itu tidak boleh, batal. Nah ketika auratnya terbuka tanpa sengaja dan dia tahu, maka harus dia ditutup cepat. Karena kalau tidak ditutup cepat dan dia tidak menutupnya, maka batal. Fa in kasyafaha arrihu, jika angin yang membuka auratnya, fasataraha, maka langsung dia menutupnya. Fil hal seketika lam tabatul salatu, maka hal yang seperti itu tidak batal salatnya. Kalau udah biarkan batal salatnya. Wa taghyirun niyah, berubahnya niat. Nah, ini wa taghyirun niyah, berubahnya niat ketika dia salat Allahu Akbar, kemudian dia kentut, kemudian dia malu untuk keluar. Contoh, bukan dia kentut, kemudian dia lihat imamnya, bagaimana di bahasa yang bagus ini, tiba-tiba dia niat, saya mau niat gerakan sholat saja, maka seketika batal sholat. Atau bilang saya keluar misalnya dari sholat, dia niat keluar dari sholat, belum selesai sholat ini dia sudah niat keluar dari sholat, maka langsung batal sholatnya. Kenapa? Sudah berubah niatnya. Ka'ayanwiya al-khuruja minas sholat, seperti seseorang itu niat keluar dari sholat. Makanya ulama yang ini kan yang menyatakan bahwa rukun yang ke-17 sebelum tertib itu niat keluar daripada sholat. Sedangkan itu menurut ulama lain tidak perlu. Nah, kata beliau, kalau orang sudah niat keluar dari sholat, maka langsung batal sholatnya. Wastidbarul kiblah, membelakangi kiblat. Kalau sholatnya membelakangi kiblat, batal. Kayak ajalah khalfa dhahri, seperti dia menjadikan kiblat belakangnya, dia sholatnya di sana. Atau mungkin kalau enggak di kapal belok dari sana menghadap ke sana, dan dia tahu dan dia sadar. Itu kan harusnya kalau kita sadar langsung kita belok badan tak ke arah kiblatnya. Contoh, ini kiblatnya toh, tiba-tiba kapalnya berbelok dan kita tahu kiblatnya itu bukan di sini lagi, di sini kiblatnya. Iya, maka langsung berubah. Atau mungkin kita sedang di hutan, tidak tahu yang mana kiblatnya, langsung sholat ke sana. Tiba-tiba kita berubah keyakinan, kayaknya bukan kiblatnya di sini tuh kiblatnya, langsung pada sini. Seketika yang mana kiblat yang kita yakini itu yang sesuai. Langsung itu kalau sholat berjamaah langsung. Dari contoh, kalau seandainya kita sholat berjamaah, ini kan sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, kiblatnya di sana, tiba-tiba kapal berubah. Nah kalau seandainya kita mau merubah itu nanti softnya terhambur, maka seharusnya langsung ikuti saja seperti biasa. Jalan terus. Kalau andaikan misalnya kita Kalau sholatnya kan dibahas sholat sendiri, bukan sholat berjamaah. kalau andaikan misalnya kita sudah selesai sholat, kita tahu. Ya. Ya. Kalau kita yakin, kita tahu dan yakin kalau ini sudah bukan arah kiblat. Kemudian tidak mau, masih tetap biarkan di sini saja. Nah ini yang bahaya, karena kita sekarang itu bukan mengarah kiblat. Yang wajib itu kan harus menghadap kiblat. Wajib itu menghadap kiblat. Nah kalau seandainya kita sudah yakin ini tidak menghadap kiblat itu kalau di sini, tapi kita tetap biarkan saja di sini. Itu bermasalah. Soalnya kita orang Korea kan, misalnya kan di masalah lokal, Iya. kita kapal, Pasti berubah. Nah kita misalnya dari disebutin, Iya. kita harap sini kok, kita. Kita Berputar. ini kapal belok, sekarang Iya. misalkan begini, berarti kita menaikkan. Iya. Itu apa kita langsung, misalnya, Maka apa yang kita yakini?
Tidak perlu. Ketika dia belok, tunggu dulu sampai dia berhenti. Kalau sudah berhenti begini terus, normal sudah normal, baru kita berubah. Tahu ini belok. Ya. Tidak perlu kita seperti itu. Yang penting tunggu kapalnya kalau masih belok, tunggu kapalnya sampai dia belok. Nah, jangan kita ikuti begini, tidak perlu. Agama itu jangan dibuat susah. Salah saya pilih. Tetap ikutin. Kalau sudah tetap posisinya, Oh ya, ini itu yang agak susah itu. Kayak kali perjalanan jauh. Insya Allah mungkin waktu sudah. Insya Allah nanti kita bahas lagi mengenai perkara yang membatalkan sholat. Kan sudah bertemu, kita putar-putar apa? Mungkin